Mukil BPG dalam jabatan tahun 2025. Memperkenalkan, nama saya Sukarman, mahasiswa BPG BID 1 tahun 2025 Universitas Alauddin Makassar. Nomor induk mahasiswa 21001242 Saya bertugas atau mengajar di SMP Negeri 3 Montong Gading, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini saya melaksanakan praktik uji kinerja pembelajaran kelas 8 dengan materi sholat jenazah. Mohon saran dan dukungan Bapak Ibu pada pembelajaran tersebut untuk lebih baik agar menjadi yang terbaik untuk peserta didik kami. Demikian perkenalan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram hayu. Selanjutnya, Pak Guru minta perwakilan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Kepadanya dipersilakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Ada yang tidak masuk? Ada. Alif Danian. Arya Hairul Azam. Aryo Pratama. Aryo Hadi Kusuma. Azrin. Fini Saleha. Firman Algian. Lalu Komala Jaga, Muhammad Fatir Yasin. Jadi selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang persepsi daripada sholat jenazah. Ya, jadi sholat jenazah itu persepsinya pertama yaitu pengertian daripada sholat jenazah. Selanjutnya ya. Yang satu pengertian sholat jenazah, yang kedua yaitu tata cara sholat jenazah. Selanjutnya yaitu hikmah sholat jenazah. Jadi di sini nanti saya akan jelaskan dengan PowerPoint tentang ketentuan sholat jenazah. Ya. Selanjutnya guru menjelaskan tentang profil yang
terkandung di dalam sholat jenazah. Profilnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu bergotong royong. Ya, jadi itulah profil Pancasila yang ingin dicapai dalam pembelajaran sholat jenazah. Ya. Selanjutnya, guru, ya, saya akan menjelaskan, ya, penyajian tentang atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam sholat jenazah. Yang pertama yaitu pengertian sholat jenazah. Ya. Dan selanjutnya yaitu ketentuan sholat jenazah. Ya. Terus yang ketiga yaitu tata cara sholat jenazah. Yang keempat adalah hikmah melaksanakan sholat jenazah. Ya. Lanjut, yaitu langkah yang pertama. Ya, saya bertanya, ya, apa yang dimaksud dengan sholat jenazah? Apa yang bisa jawab? Sholat mayit. Angkat tangan. Ya. Iya. Jadi sholat jenazah itu adalah penghormatan terakhir kepada seorang mayit. Orang mayit atau seorang jenazah. Ya. Jadi itu adalah caranya kita apa? Saling tolong menolong. Yaitu dengan saling mendoakan. Ya. Selanjutnya guru menjelaskan materi, ya, sholat jenazah dengan menampilkan PowerPoint. Ya. Jadi pelajaran kita ini adalah tentang sholat jenazah, ya. Jadi sholat jenazah, sholat yang dilakukan orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Ya. Jadi sholat jenazah itu adalah sholat, ya, yang dikerjakan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati. Ya. Jadi apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Jadi hukum daripada sholat jenazah itu adalah fardu kifayah. Coba siapa yang bisa apa arti fardu kifayah? Ya? Fardu kifayah adalah gugur kewajiban apabila dikerjakan oleh salah seorang dari orang muslim. Misalnya dalam satu kampung cuma jaga saja yang bisa sholat jenazah, maka gugur kewajiban semua orang yang ada di dusun tersebut. Tetapi apabila tidak ada orang yang mau mengerjakannya, maka berdosa semua orang yang berada di kampung tersebut. Ya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat sah sholat. Ya, syarat-syaratnya apa? Satu, jenazah telah dimandi. Jadi sebentar. Jadi yang pertama itu jenazah telah dimandi. Baru boleh sholatkan apabila dia sudah dimandi atau sudah disuci. Yang kedua, jenazah telah dikafan. Jadi jenazah itu sudah, kalau bahasanya kita dibungkus, ya, atau dikafani. Yang ketiga, harus kita menghadap kiblat. Yang keempat, jenazah berada di hadapan orang yang salah. Ya, selanjutnya yaitu rukun sholat jenazah. Ada berapa rukun sholat jenazah? 7. Ya, pertama, ya. Kapan kita berniat? Awal mulai sholat jenazah. Ya, begitu kita takbiratul ihram. Begitu kita takbiratul ihram, mulut melafazkan bacaan, dalam hati kita berniat, yaitu sholat jenazah. Ya, selanjutnya berdiri bagi orang yang mampu. Ya, berdiri bagi orang yang mampu. Yang keempat, yang ketiga, yaitu 4 kali takbir. Jadi kalau sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya.
cuma berdiri dan 4 kali takbir. Ya, yang kelima berselawat kepada Nabi selepas takbiratul ihram. Ya. Baik. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah pada takbir pertama. Yang kelima berselawat kepada atas Nabi selepas takbiratul ihram. Selanjutnya adalah mendoakan ayat selepas takbiratul ketiga dan keempat. Yang ketujuh adalah memberi salam. Ya, dengan memberikan salam ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ya. Ini adalah kewajiban terhadap jenazah. Ya. Ada berapa kewajiban manusia kepada orang yang sudah meninggal dunia? 3. Yang pertama, Mandikan. yang kedua, Pokok. yang ketiga, itu adalah kewajiban orang Islam kepada saudaranya yang meninggal dunia. Ya, selanjutnya tata cara sholat jenazah. Ya, jadi yang pertama ya, menurut Imam Syafi'i niat itu perlu dilafalkan. Ya, jadi niat itu perlu dilafalkan. Tapi di dalam hati kita harus berniat bahwa kita sholat jenazah. Apa lafaz sholat jenazah? Jenazah? Usalli ala arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman. Kalau jadi imam, kalau jadi makmuman lillahi ta'ala, kalau sendirian lillahi ta'ala. Nah ini, dan yang selanjutnya yaitu niat sholat gaib. Yaitu usalli ala mayyil ghaibun arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Ya, jadi jenazah itu ada dua ya. Ada yang hadir atau yang nyata di depan kita, dan ada yang gaib. Misalnya ada keluarga kita meninggal di Malaysia, kita bisa sholat jenazah dari rumah. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah berdiri. Ya. Salat jenazah wajib dilaksanakan ya dengan berdiri, sebagaimana ketentuan dalam sholat fardu, kecuali ada halangan yang menyebabkan tidak bisa berdiri, ya, karena dia sakit, karena dia uzur dan lain sebagainya, ya. Lanjut. Nah ini, ya, jadi posisi imam ketika sholat jenazah. Jadi posisi imam ketika sholat jenazah, ya, adalah kalau dia laki-laki harus sejajar dengan kepalanya, ya. Jadi begitu makmum, ya. Jadi seorang imam harus berdiri di dekat atau sejajar dengan kepalanya. Nah, dari imam ke sebelah utara, misalnya sebelah kanan, jadi harus ada 3, ya. 3, ya. Jadi dalam sholat jenazah, ya, harus bersab 3. Ya, misalnya cuma 3, ya bikin sab 3, ya, karena itu disunahkan, ya. Selanjutnya, ya, ini kalau dia perempuan. Kalau perempuan gimana? Berhadapan dengan pinggang jenazah, kepala di sebelah kanan imam, ya. Jadi di tengah-tengah, ya. Kalau dia perempuan, ya. Ya, tata cara sholat jenazah, ya. Yang pertama apa? Kita lafal niat usalli alaha lalu mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati ada al-lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya takbir yang pertama membaca suratul Fatihah. Coba baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kalau kalian tidak hafal sampai cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Lanjut. Nah, takbir ketiga harus membaca untuk jenazah, ya. Allahumma ghfir lahu kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan, domirhu berubah menjadi fathah. Jadi baris atas. Jadi bunyinya Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Ya, jangan terlalu panjang ya. Sampai wa aqsilhu bil ma'i wal salji wal barak ya. Jadi cukup ringkasnya saja ya. Ya. Takbir keempat membaca doa kembali ya. Membaca doa kembali Allahumma la tahrimna ajrahu kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu adalah doa yang keempat daripada takbir keempat. Selanjutnya ya langsung kita salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ridha wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzu bika min syarri Jadi setelah itu kita doa setelah maghrib Allahumma in kana muhsinan fasid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawazhu wa'adhu walakihi birahmatika ridhaka wa kihi fitnatal qabri wa adabin dinnar. Ya, selanjutnya hikmah sholat jenazah. Ya, hikmahnya ada berapa? Ada 4. Pertama, memberi kehormatan. Ya, kedua, menimbulkan keinsafan. Ya, yang ketiga, mohon maaf kepada yang keempat, itulah jadi hikmahnya kita melaksanakan sholat jenazah. Ya, sekarang kalian akan nonton video sholat jenazah yang singkat dan padat. Ya. Itu adalah tata cara sholat jenazah yang singkat dan padat. Ya, jadi tidak bisa panjang-panjang. Ya.
Ya, itu adalah cara atau tata cara sholat jenazah yang singkat dan padat. Ya, selanjutnya kita lanjut ya. Masih semangat? Coba, mana Fatir? Masih. Sini dulu. Pimpin dia ice breaking. Ya, maju. Maju Fatir. Ya, semangat. Tepuk semangat. Iya, kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 ya. Jadi nanti ya setelah kalian diskusi diminta salah satu perwakilan untuk mempresentasikan apa hasil diskusinya ya. Ya, jadi nanti tinggal di sana ya. Oke, ya, saya akan bagikan untuk kelompok 1 sekretarisnya ya. Sudah direalisasi ya. Jadi silakan tulis ketua ya, sekretarisnya ya. Ditulis ya. Ya. Soalnya apa? Ya. Ini jawabannya ya. Dikasih tulis ya. Yang cepetan tulis ya. Saya kasih 20 menit ya. Sampai jam 10 menit ya. Tinggal kalian laksanakan ya. Ya. Dua 20 menit kecepatan. Ya. Ya, jangan ke sini. Masuk sini ya.
Ya, sudah ya. Sudah selesai diskusinya. Ya. Sekarang ya saya mohon ya kepada kelompok 2 ya. Kelompok 2 ya untuk mempraktikkan sholat jenazah di sini yang kelompok 2 secara sukarela. Nomor 5. Satu dari jagat. Saya banyak nak. Ya, itu jagat. Tinggal 2 orang dari 3. Anjing dia. Semuanya yang lagi sudah. Yang lagi. Tiga syak ya. Ya tadi kan saya sudah praktikkan, saya sudah putarkan video. Sekarang terakhir sholat jenazah. Ya sudah mulai. Besar-besar sudah. Usalli hadzal Ala arba'a takbiratul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bacakan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ghfir lahu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa lil ikhwan alladzi sabaquna bil iman wa la tajri qulubina lillah alladzi amanu innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya boleh mungkin ada banyak. Ya, terima kasih ya. Ya, silakan. Silakan. Dari timur. Silakan. Satu orang ya.
Bagi keluarga yang meninggalkan hadiran banyak orang yang mensalatkan jenazah dapat memberikan dukungan moral dan emosional, menunjukkan bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi musibah. Bagi masyarakat Muslim secara keseluruhan, sholat jenazah menjadi wujud pelaksanaan kewajiban kolektif, memperkuat nilai-nilai agama dan menjadi jiat Islam. Ibadah ini juga mengajarkan tentang pentingnya mendoakan sesama muslim, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah. Hikmah daripada sholat jenazah adalah mengingatkan kita kepada mengingatkan kita kepada kematian. Ya, lanjut. Ya, kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara salat jenazah: 1. Berdiri menghadap kiblat dengan jenazah di depan. 2. Niat salat jenazah. 3. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 4. Takbir kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. 5. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. 6. Takbir keempat membaca doa untuk seluruh kaum muslim dan muslimat. 7. Salam ke kanan dan ke kiri. 8. Posisi imam sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar bagian tengah jenazah perempuan. Makmum berdiri di belakang imam. Setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 2. Setelah takbir kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW minimal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 3. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Contoh Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. 4. Setelah takbir keempat membaca doa untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Contoh Allahumma taqabbal ajrakum wa la ampunan, rahmat, kesejahtera dan pengampunan dosa bagi jenazah serta doa untuk seluruh umat Islam. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi tentang pengertian sholat jenazah dan lainnya. Sholat jenazah adalah ibadah yang dilakukan untuk mendoakan seseorang muslim yang telah meninggal dunia. Kedudukannya penting karena merupakan fardu kifayah serta kewajiban kolektif untuk dipenuhi oleh umat Islam. Pelaksanaan menunjukkan kemuliaan, penghormatan terakhir dan penghormatan bagi jenazah. Hadis dari Abu Hurairah
Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ia mensolatkannya, maka baginya satu kira hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini secara jelas melaporkan tindakan mensolatkan jenazah dan memberikan pahala bagi yang melakukan, mengindikasikan anjuran yang kuat. Hadis lain, terkadang banyak hadis yang menceritakan Rasulullah SAW melaksanakan hadiahnya bagi para sahabatnya yang meninggal. Tindakan Rasulullah SAW ini menjadikan sunnah di hadiah pembuatan yang juga menjadi dasar syariat salat jenazah manusia. Demikian presentasi saya dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan presentasikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ketentuan salat jenazah. Syarat salat jenazah antara lain: jenazah seorang muslim. 2. Jenazah hadir kecuali salat gaib. 3. Jenazah sudah dimandikan dan dikafani. 4. Orang yang salat suci dari hadas dan najis. 5. Tempat salat suci. 6. Menutup aurat. 7. Dan menghadap kiblat. Pemahaman syarat ini. Rukun adalah bagian pokok dalam salat yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka salat tidak sah. Sunnah adalah amalan tambahan yang dianjurkan untuk dilakukan dan tidak membatalkan salat jika ditinggalkan, namun dapat menyempurnakan pahala. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, sekarang ya, tadi sudah kalian diskusi tentang sholat jenazah ya. Berikutnya ya, kita ya guru bersama peserta didik melakukan refleksi ya. Ya, jadi kita duduk ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang ini ya bermanfaat dan ada gunanya untuk kehidupan di masyarakat ya. Ya, jadi kesimpulannya salat jenazah itu adalah untuk penghormatan. Ya, jadi sekarang saya bertanya, kalau begitu ya. Ya, sekarang saya bertanya, ada berapa rukun daripada salat jenazah? 7. Ya. 7. Ya, angkat tangan. Ya. Mana yang itu? Ini bagi yang mampu. Jawab. Ini Ya, siapa lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari